Salam, salam sejahtera Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini kita boleh menikmati kemurahan Tuhan. Ada kekuatan yang baru yang akan kita nikmati di sepanjang hari ini ketika kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Bersama dengan saya, Pendeta Royman Marpaung akan membagikan berkat Tuhan, berkat firman Tuhan kepada kita dengan judul Roh Kudus adalah pemberian yang terbaik. Roh Kudus adalah pemberian yang terbaik. Firman Tuhan ini saya kutip dari kitab Lukas 11 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya ke-13. Kita perhatikan, saya akan bacakan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini luar biasa, saudara yang terkasih. Namun ayat ini hanya sering kita pergunakan terfokus hanya kepada berkat-berkat lahiriah saja. Ya, ketika kita butuh uang, butuh pekerjaan, ayat ini sering kita gunakan juga untuk menguatkan saudara-saudara kita ketika kita tahu mereka membutuhkan sesuatu. Namun ada yang lebih penting, ada yang lebih baik dari semua berkat-berkat lahiriah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sehingga dikatakan ayat yang ke-13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Ya. Yang jahat tahu memberi pemberian yang baik. Apalagi Bapamu yang di sorga. Apalagi Bapamu yang di sorga. Ya. Bapa di sorga, Bapa yang sempurna dalam kebaikan. Apa pemberian yang sempurna? Pemberian yang lebih baik dari Bapa di sorga itu. Dikatakan di sini, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ia akan memberikan Roh Kudus. Bapa yang baik itu, ia memberikan pemberian yang terbaik, yang sempurna, ia akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Wah, luar biasa. Tanpa Roh Kudus, pemberian-pemberian yang lain bisa menjadi tidak baik. Uang bisa menjadi bumerang ketika Roh Kudus tidak memimpin kita untuk boleh mengelolanya dengan baik. Jabatan, hal-hal yang lain yang ada pada kita, saudaraku yang terkasih, bisa membawa dosa ya, kepada kita, bisa merusak keluarga nikah kita tanpa ada Roh Kudus. Ya, tanpa ada Roh Kudus yang memimpin kita untuk kita boleh mempergunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Maka hari ini, saudaraku yang terkasih, ya, sebagai suami, sebagai istri, ya, di sepanjang hari ini, ketika kita akan memulai setiap aktivitas pekerjaan kita, mohon kuasa dari Tuhan, mohon tuntunan Roh Kudus untuk boleh memimpin kehidupan kita. Dan saya percaya ketika Allah ada bersama dengan kita dalam kekuatan kuasa rohnya, Ia akan menolong dan memberkati kita, memimpin kita untuk kita mampu menerima yang terbaik di sepanjang hari ini. Dan saudaraku yang terkasih, ya, ini yang membuat Yesus memberi jawaban yang lain kepada murid-murid ketika murid-murid ya berbincang-bincang sebelum Yesus naik ya di Bukit Zaitun. Ada permintaan yang memang sangat dibutuhkan oleh murid-murid ya, mewakili seluruh Israel pada waktu itu, sehingga mereka bertanya kepada Tuhan, maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, memang itu yang paling dibutuhkan menurut murid-murid dan rasul-rasul pada waktu itu. Ya, mereka butuh kemerdekaan karena selama ini ya mereka dikuasai oleh bangsa lain, mereka terkekang, mereka tidak bebas, saudaraku yang terkasih. Sehingga mereka bertanya, ini yang paling penting menurut mereka, ini yang lebih baik menurut mereka, Israel dipulihkan. Tapi ada yang lebih baik dari situ, ya. Sehingga ketika mereka bertanya hal yang demikian kepada Yesus, baik, maukah engkau memulihkan Israel pada saat ini? Yesus berkata, engkau tidak perlu tahu tentang masa dan waktu itu. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, Roh Kudus menjadi pemberian yang terbaik
bagi murid-murid, bagi rasul-rasul pada waktu itu, lebih baik dari semua hal yang mereka inginkan. Karena dengan Roh Kudus, kita akan mampu dalam situasi apapun, ya, menikmati kekuatan, sukacita, damai, sejahtera yang berasal dari Tuhan. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal, ya, damai, sejahtera, kebenaran, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka di sepanjang hari ini saya mengajak kita sekali lagi, ya, mintalah Roh Kudus, sebab Roh Kuduslah pemberian yang terbaik dari Tuhan. Tanpa Roh Kudus, semua hal bisa menjadi tidak baik. Nah, ketika kita menerima pemberian yang terbaik itu, ya, saudaraku, disitulah kita juga mampu memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, kalau kita terima pemberian yang terbaik, itulah Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin kita untuk kita mampu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Apa itu persembahan yang terbaik? Bukan uang, ya. Bukan uang, bukan yang lain-lain, tapi Tuhan inginkan persembahan yang hidup itu adalah kita. Ya. Hidup kita. Ya. Kitalah yang dirindukan Tuhan menjadi bau keharuman baginya. Lewat apa? Tentu lewat ketundukan kita. Lewat sikap hidup kita sehari-hari. Itu menjadi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Kalau kita ikuti, ya, firman Tuhan yang saya bagikan di konten-konten yang lalu, saudaraku, tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin takluk kepada hukum Allah. Lewat ketundukan kita kepada perintah dan kebenaran Tuhan, kepada kehendak Tuhan, itulah menjadi pemberian yang terbaik, persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat kita menerima yang terbaik, itulah Roh Kudus, kita dimampukan untuk memberi persembahan juga yang terbaik kepada Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma 12. Roma 12, ya. Saya bacakan ayat yang sangat sering kita dengar. Ayat yang pertama, 12, Roma 12 ayat yang pertama, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Luar biasa. Persembahan ibadah yang sejati itu adalah persembahan tubuh yang hidup. Ya, yang hidup. Ya, dahulu kamu sudah mati karena dosa dan pelanggaranmu. Hidup kita berdamai dengan Tuhan, kita dipenuhi oleh Roh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, buah-buah roh. Ya, kasih, sukacita, damai, sejahtera. Ya, sampai kepada penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kita tunduk kepada Allah. Ini persembahan yang berkenan, yang hidup, yang kudus. Ini ibadah yang sejati. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, luar biasa. Dengan Roh Kudus, kita menikmati hidup, ya, yang sesungguhnya di hari-hari kita. Ya, saudaraku, mungkin hidup kita pas-pasan, ya, pas-pasan apa yang kita cari satu hari ini, itulah yang kita butuhkan untuk hari ini. Tetaplah berjuang, hiduplah dalam tuntunannya, terimalah pemberian yang terbaik dari Tuhan. Maka keseharian kita, ya, perjalanan hidup kita akan menjadi baik dengan pertolongan Roh Kudus. Di sepanjang hari ini, hiduplah bersama dengan Tuhan, hiduplah dalam tuntunan Roh-Nya, maka kita akan menikmati suasana kerajaan sorga. Salam sejahtera bagi kita semua, tetap semangat, Tuhan Yesus yang memberkati. Shalom.